Nabi Muhammad SAW katakan, saya ini, ya, ketika ada dua golongan, saya diciptakan dari yang terbaik dari golongan tersebut. Saya ini, ya, kata Rasulullah SAW, dari keturunan orang-orang yang rajin sujud. Kalau kita katakan orang yang terbaik masuk neraka, terus orang yang nggak baik kayak kita masuk kemana? Kata Nabi Muhammad, saya ini keturunan orang-orang yang terbaik. Allah ciptakan dua kelompok. Nah, saya ini dari yang terbaik kelompoknya, kata Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kita kajian sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, membawakan kisah-kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu menjadi tauladan yang baik bagi kita dan bisa dicontoh. Dan seperti yang saya katakan dan selalu saya akan katakan, sehebat-hebatnya kamu di dalam membaca sejarah Nabi, tentu akan ada sesuatu yang baru yang kamu belum tahu. Sehebat-hebatnya kita di dalam membaca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mendengar sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu pasti akan ada sesuatu yang baru, yang indah, yang baru kita dengar dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah keindahan. Karena Nabi Muhammad adalah keindahan. Mungkin ada beberapa ikhwan yang baru pertama kali hadir di kajian saya, dan sebagian lagi mungkin yang sudah istiqamah terus menerus hadir di majlis-majlis saya, khususnya di kajian sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kita semakin bertambah. Karena terus saya katakan bahwa kecintaan tidak akan didapati kecuali dengan pengenalan. Kecintaan tidak akan pernah didapati kecuali dengan pengenalan. Tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Jadi langkah awal bagi kita untuk mutaba'ah, pengikutan kepada Nabi, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengenalan. Setelah pengenalan baru akan tumbuh rasa cinta. Setelah rasa cinta baru bisa mutaba'ah, pengikutan. Karena pengikutan tanpa didasari cinta hasilnya adalah dusta. Pengikutan tanpa didasari cinta terkadang itu hanya bawaan hawa nafsu saja. Saya pengen ikut sama Nabi, ada sunnahnya Nabi, tapi ngikutin bukan gara-gara cinta, tapi gara-gara hawa nafsu. Hasilnya orang yang tidak sejalan dengan kita, kita salahkan, kita jelek-jelekkan. Terkadang kita lupa, kita ngikutin sunnah, tapi di waktu yang sama kita ngikutin bid'ah. Contoh, ikut sunnah bukan karena cinta, melakukan sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, dan melihat orang lain tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Di saat yang sama dia memerintahkan orang lain untuk mengikuti sunnah, dan di saat itu juga dia menjelek-jelekkan orang lain. Sementara dia lupa bahwa orang yang memerintahkan untuk melakukan sunnah juga beliau orang yang sama yang melarang kita untuk menjelek-jelekkan orang lain. Beliau yang memerintahkan kita untuk melakukan sunnah, beliau juga yang melarang kita untuk menghibah orang lain. Keasikan dengan sunnah, akhirnya apa? Semua orang salah. Oh, masjid ini masjid paling sunnah, masjid yang ini enggak sunnah. Oh, masjid ini yang paling ikut sama Nabi Muhammad, masjid yang itu enggak. Oh, kelompok saya yang paling ikut sama Nabi Muhammad, kelompok itu enggak. Dia lupa, orang yang memerintahkan kamu untuk melakukan sunnah, beliau juga yang melarang kamu untuk menjelekkan orang lain di belakangnya. Terkadang kita terlalu seru dengan apa? Sok-sokan ikut sunnah jadinya itu. Kenapa? Karena sunnah yang Rasulullah SAW perintahkan juga kita tinggalkan. Makanya mutaba'ah, pengikutan tidak akan didapat kecuali dengan kecintaan. Kalau sudah cinta sama Nabi, insya Allah segala sesuatu yang datang dari Nabi akan diikuti. Dan kecintaan tidak akan didapati kecuali dengan adanya pengenalan. Makanya kita senantiasa berusaha untuk mengenal siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena langkahnya begitu. Level pertama adalah pengenalan, level kedua adalah kecintaan, level ketiga baru adanya
mutabaah, pengikutan. Kalau lompat terlalu tinggi nanti keseleo. Lompat terlalu tinggi nanti keseleo. Oleh karena itu ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian-kajian seperti ini membawa manfaat bagi kita, menambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita berjumpa, kita bercerita tentang kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa? Abdul Muttalib. Kenapa beliau dinamakan Abdul Muttalib padahal nama asli beliau siapa? Syaibatul Hamdi. Nama aslinya siapa? Syaibatul. Syaibah bahasa Arab artinya uban. Al-Hamdi artinya pujian. Jadi orang yang beruban tapi dipuji. Nama asli Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamdi. Syaibah artinya uban. Kenapa dinamakan uban? Karena lahir udah ubanan. Itu orang Arab dulu setiap menamakan seseorang sesuai dengan kejadian yang berlaku. Anaknya lahir udah ubanan, makanya dinamakan Syaibah. Tapi ubanan bukan diejek, bukan dihina. Mereka yakin bahwa sesungguhnya ini adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tambahkan alhamdi, pujian. Jadi baru lahir aja udah cocok jadi pemimpin, udah tua begitu. Kecil-kecil udah tua begitu. Ya, jadi kakeknya Nabi Muhammad namanya Syaibatul Hamdi. Lalu kenapa dirubah menjadi Abdul Muttalib? Abdun artinya hamba sahaya, Al-Muttalib nama orang. Jadi kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf punya anak Hashim, punya anak Al-Muttalib. Jadi dua. Sebenarnya anaknya ada 4. Ya. Tapi ini adik kakak, tapi benar-benar adik kakak. Kenapa saya katakan? Karena manhajnya sama, sifatnya sama. Hashim dan Al-Muttalib. Hashim meninggal, punya anak laki-laki 2, namanya Asad. Tapi Asad hilang. Satu lagi Syaibah tadi. Siapa namanya? Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi ini lahir di kota Madinah. Lahir di kota Madinah, jauh dari kota Makkah. Al-Muttalib ketika Hashim kakaknya meninggal, dia bingung siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Hashim. Akhirnya Al-Muttalib pergi ke kota Madinah mengambil keponakannya Syaibah. Ibu dari Syaibah tidak mengizinkan untuk dibawa Al-Muttalib kembali ke kota Makkah. Akhirnya diumpetin Syaibah, dibawa kabur sama Al-Muttalib ke kota Makkah. Sesampainya di kota Makkah, orang-orang mengira bahwa Al-Muttalib ini baru memiliki hamba sahaya. Akhirnya Syaibah keponakannya dipanggil Abdul Muttalib, hamba sahaya Muttalib. Faham atau tidak? Jadi Abdul Muttalib itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Syaibah. Tapi orang-orang Mekah mengira bahwa sesungguhnya Syaibah ini adalah hamba sahaya milik Al-Muttalib. Tapi Al-Muttalib bilang, bukan, ini ponakan saya. Enak saja bilang dia hamba saya. Bukan, ini ponakan saya, anaknya Hashim. Tapi orang sudah terlanjur manggil Abdul Muttalib. Akhirnya berubah namanya dari Syaibah menjadi Abdul Muttalib, sekalian ngilangin jejak dari ibunya. Karena apa ini? Dibawa kabur dari kota Madinah menuju kota Makkah. Naam. Faham? Kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti jejak leluhurnya, ikut kepada agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada utusan-utusan Allah. Kakek moyang Nabi semuanya adalah orang-orang baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya saya dikeluarkan minal aslabil tahirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ini datang dari sulbi-sulbi yang suci. Ilal arhami syarifati tahirah, sampai kepada rahim-rahim wanita yang suci. Jadi kakek moyang Nabi semuanya orang baik.
Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ayahnya juga orang baik. Ayahnya orang kakek moyangnya orang baik sampai kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad SAW keturunan Muhammad orang baik, Abdullah orang baik, Abdul Muttalib orang baik, Hashim orang baik, Abdul Manaf orang baik, Qusay begitu juga, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Nadar, Kinanah, Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, Adnan. Nabi Ismail orang baik, Nabi Ibrahim orang baik, ayahnya juga begitu, terus menerus sampai kepada Sayyiduna Adam alaihi salat, Sayyidina Syith bin Adam alaihi salatu wassalam. Jadi enggak benar kalau ada orang yang bilang bahwa orang tua Nabi masuk neraka, orang baik kok masuk neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, saya ini ya, ketika ada dua golongan, saya diciptakan dari yang terbaik dari golongan tersebut. Saya ini ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan orang-orang yang rajin sujud. Kalau kita katakan orang yang terbaik masuk neraka, terus orang yang enggak baik kayak kita masuk ke mana? Kata Nabi Muhammad, saya ini keturunan orang-orang yang terbaik. Allah ciptakan dua kelompok. Nah, saya ini dari yang terbaik kelompoknya, kata Nabi Muhammad. Itu hadis yang sahih. Kalau Rasulullah SAW katakan, misalnya ada dua kelompok nih, Rasulullah dari kelompok yang terbaik, terus kita bilang Rasulullah SAW bapaknya atau ibunya atau kakeknya masuk neraka, terus kelompok terbaik aja masuk neraka, apalagi kelompok yang nggak terbaik gitu. Ya, kalau itu mau main akal-akalan gitu. Orang tua Nabi ada yang bilang di neraka, kalau main akal begitu. Ada hadis sahih Rasulullah SAW katakan bahwa saya ini ya, diciptakan dari Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari rumah yang terbaik, dari keturunan yang terbaik, dan dari keturunan orang-orang yang rajin sujud. Jadi tidak ada kakek moyang Rasulullah SAW yang ke atas mereka-mereka yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka semua orang beriman di jalan Allah Subhanahu Wa Taala.